Beralih ke kabar lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Penetapan tersangka ini merupakan buntut dari operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar KPK di Cilangkap, Jakarta Timur dan Jati Sampurna, Bekasi. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK telah mengamankan 11 orang pada hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023 sekitar pukul 2 siang di Jalan Raya Mabes Hankam, wilayah Cilangkap, Jakarta Timur dan di wilayah Jati Raden Jati Sampurna, Kota Bekasi sebagai berikut. MR, ini Direktur Utama PT IGK, JH, Direktur Keuangan PT IGK, kemudian RK, Manajer Keuangan PT IGK, ER, SPP Treasury PT IGK, DN, Staf Keuangan PT IGK, HW, Sopir MR, EH, Staf Keuangan PT IGK, ABC, ini Korsmin Kepala Basarnas, kemudian RA, Direktur Utama PT KAU, SA, Bagian Keuangan PT KAU, dan TM, Staf Operasional PT KAU. Dan untuk perkembangan terbaru, kami akan mengajak Anda untuk menghubungi Haidar Faisal yang sudah berada di gedung KPK Jakarta. Faisal, silakan. Ya, baik, selamat malam Bu Indi dan juga pemirsa. Memang terkait dengan perkembangan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan kasus suap yang ada di lingkup Basarnas ini. Tadi dapat kami informasikan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menggelar konferensi pers sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat malam tadi dan baru saja berakhir beberapa saat yang lalu, di mana di dalam konferensi pers tersebut disampaikan bahwa dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada hari Selasa siang kemarin, ternyata KPK ini mengamankan 11 orang untuk dimintai keterangannya, termasuk diantaranya adalah pejabat dari Basarnas, yakni Afri Budi Cahyanto. Dan kemudian setelah operasi tangkap tangan tersebut, KPK lalu menggali informasi ataupun keterangan dari orang-orang yang tersebut yang ditangkap, lalu juga melakukan pengembangan. Dan tadi disampaikan bahwa KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan dugaan kasus pengadaan barang dan jasa di lingkup Basarnas ini. 5 orang tersebut adalah, pemirsa, yang mengejutkannya ternyata salah satunya ini adalah Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional atau Kabasarnas, yakni Marsikal Madya Henry Alfiandi. Selain itu juga ada pejabat Basarnas lainnya, yakni Letnan Kolonel Afri Budi Cahyanto yang saat itu bertugas ataupun berperan berlaku sebagai koordinator administrasi Kabasarnas Republik Indonesia. Sedangkan 3 lainnya ini dari pihak swasta. Ia adalah Mulsunadi Gunawan, yakni Komisaris Utama PT Multigrafika Cipta Sejati, lalu ada Marilia, Direktur Utama Intertekno Grafika Sejati, dan juga Roni Aldil, Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama. Dan tadi jika saya bisa menjelaskan terkait dengan konstruksi kasusnya, dijelaskan oleh KPK bahwa kasus ini bermula ketika di tahun 2023 Basarnas membuka tender proyek pengerjaan, di mana 3 tender tersebut adalah pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak senilai 9,9 miliar. Lalu ada pengadaan public safety diving equipment dengan nilai kontrak 17,4 miliar. Dan juga pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha dengan nilai kontrak 89,9 miliar. Dan kemudian ketiga tersangka yang dari swasta tersebut melakukan lobby ataupun pendekatan kepada Kepala Basarnas langsung, dan juga
melalui Letkol Afri Budi Cahyanto selaku koordinator administrasi Kabasarnas untuk meloloskan ataupun memenangkan perusahaannya untuk bisa memenangkan tender yang diadakan oleh Basarnas. Yang kemudian ini terjadi suatu deal di mana dalam pertemuan tersebut diduga terjadi deal pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10% dari nilai kontrak. Inilah peranan dari kelima tersangka, yang mana 3 dari swasta ini sebagai pemberi dan juga 2 tersangka lain yang dari pihak Basarnas menjadi penerima atas suap pengadaan tender proyek Basarnas ini. Dan kemudian informasi lain yang dapat kami sampaikan, kelima tersangka tersebut kini telah dilakukan penahanan, yang mana jika saya bisa rincikan, untuk Marilia ini ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, lalu Roni Aidil ini ditahan di rutan KPK pada Kafling C1 Gedung ACLC. Sedangkan tersangka lainnya Mulsunadi Gunawan masih belum ditahan karena masih menjadi buronan, dan juga untuk kedua pihak Basarnas ini sesuai ketentuan undang-undang nantinya akan diserahkan kepada Puspom Mabes TNI untuk diproses hukum lebih lanjut, tentunya dengan atas koordinasi dengan KPK. Untuk sementara demikian, Windy, kami kembalikan ke studio. Terima kasih Haidar Faisal atas laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta.